Halo guys, terima kasih yang udah ngeklik video ini dan kuucapkan selamat datang di Meldi4 Channel. Bertatapan wajah dengan tim HRD adalah sesuatu hal yang mendebarkan ya. Sampai-sampai kita ini gregetan yang awalnya sudah dipersiapkan dengan matang, ternyata malah blank. Karena hal yang ditanya saat interview adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Hello, motherfucker. Tapi ada hal yang lebih penting daripada membahas apa sih yang ditanya oleh interviewer. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, silahkan boleh teman-teman klik subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi setiap aku ngupload video-video berikutnya, teman-teman tidak ketinggalan. Kali ini aku akan bahas sikap-sikap apa saja yang menjadi penilaian penting oleh tim HRD saat menseleksi calon karyawan. Yang pertama adalah memiliki karakter extraordinary. Nah, kalau menurut aku, ini adalah hal yang paling penting yang harus teman-teman lakukan dan tonjolkan kepada tim HRD-nya, yaitu sikap kreativitas yang tinggi dan luar biasa untuk mendorong dan menunjang kemajuan dan perkembangannya perusahaan. Misalnya perusahaan itu bergerak di bidang fashion. Kreativitas apa yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan? Ya mungkin dalam hal desain baju. Berikanlah kreativitas dalam hal pembuatan baju yang tren masa kini yang disukai pada anak-anak zaman sekarang. Buat gambarnya gambar mata. Tapi dia dimensi 3D. Jadi kalau di luar ruangan kesannya matanya itu bergerak. Sedangkan kalau di dalam ruangan matanya ya seperti gambar biasa. Fungsinya apa? Bisa untuk menarik pelanggan untuk membeli baju yang kamu desain, sehingga penjualan perusahaan naik. Atau contoh lainnya, mungkin kamu bekerja di perusahaan bidang makanan siap saji. Nah, mungkin kreativitas yang bisa kamu berikan adalah membuat makanan yang berbentuk istana, berbentuk bunga, berbentuk karakter yang bisa menarik pelanggan untuk membeli dan mencoba resep terbaru kamu. Good job. Poin kedua yang harus kamu miliki yaitu berani mengambil resiko. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap para pelamar kerja untuk membangun daya tarik manajemen, meluluskan kamu dari tahap seleksi. Tunjukkan ke tim HRD bahwasanya kamu itu mampu full mengikuti aturan-aturan dari perusahaan. Kemudian siap untuk mengambil resiko jika diperlukan untuk ditempatkan di luar kota dalam beberapa waktu. Kemudian mampu untuk berkontribusi dengan baik dan bisa berloyalitas tinggi terhadap peraturan perusahaan. Yang ketiga, beretitude yang baik. Sadar nggak kawan-kawan semua? Hampir 99% perusahaan yang ada di Indonesia ini sudah memiliki karyawan yang cerdas, ligat, dan elegan. Nah, kalau seandainya kamu berpikir kamu harus diterima di perusahaan itu karena kamu cerdas, itu salah besar. Karena perusahaan sudah memiliki hal itu. Tapi yang paling dipentingkan saat ini adalah etika. Bagaimana sopan santun kamu terhadap atasan, kemudian bagaimana kamu bersikap kepada karyawan-karyawan yang lain. Artinya, penilaian yang diambil dari kamu saat seleksi interview oleh tim HRD adalah SDM-nya. Bukan sekedar nilai tinggi, cerdas, ataupun pintar. Maka dewasakanlah diri kamu sebelum kamu itu siap masuk ke dunia kerja. Good job. Yang keempat adalah multi talent. Hal ini ada hubungannya dengan extraordinary tadi. Udahlah kamu kreativitasnya tinggi luar biasa, ditambah lagi kamu multi talent. Orang-orang yang mau dan mampu untuk mengerjakan semua hal. Tentunya orang-orang multi talent ini sangat dicari oleh tim HRD. Maka dari itu, tunjukin ke tim HRD kalau kamu itu adalah orang yang serba bisa. Misalnya kamu ngelamar sebagai tim lapangan, tapi ketika di interview kamu menunjukkan skill bahwasanya kamu mampu untuk mengoperasikan Microsoft Office. Nah, itulah yang aku maksud tadi, kamu tuh harus serba bisa. Maka poin itu akan menjadi nilai tambah akan kelulusan kamu saat tahap seleksi. Yang kelima adalah memiliki visi.
Nah, visi kamu untuk bergabung di perusahaan itu untuk apa? Apakah sekedar dapat gaji, memiliki pendapatan, atau mendapatkan pengalaman? Coba hal-hal yang seperti itu kamu nomor 2 kan. Tunjukin bahwasanya visi kamu dan visi perusahaan itu sama. Bahwasanya ingin membuat perusahaan kita menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Maka visi yang kamu buat seperti itu akan menjadi nilai tambah sehingga kamu bisa dipertimbangkan. Berani tampil beda. Berani tampil beda di sini bukan dalam hal seragam ataupun penampilannya, melainkan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan yang diberikan ke kamu. Seperti di laman yang baru-baru ini saya baca, menurut CEO 7 Stop Recruiting, Beth Gilfeder pernah menjelaskan bahwasanya mempekerjakan orang-orang yang terlalu mengikuti arus itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Artinya apa? Kamu tidak boleh mengikuti arus seperti karyawan-karyawan yang lain. Kamu tunjukin kalau kamu itu bisa menjadi karyawan yang tampil beda. Contoh mengikuti arusnya gimana? Misalnya teman-teman kita yang lain off. Ketika disuruh masuk kerja sebentar ada hal-hal yang penting, mereka nggak mau. Nah, di situ kamu bisa untuk menunjukkan kalau kamu berani tampil beda, siap untuk masuk walaupun saat libur. Yang terakhir, nggak kalah penting adalah kerja sama tim. Jadi kamu jangan bekerja individual, tunjukin ke tim HRD-nya saat melamar kerja bahwasanya kamu itu memiliki jiwa kerja sama timnya, bukan kerja sendiri-sendiri. Maka kamu akan dipertimbangkan apakah kamu layak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah 7 hal yang akan dijadikan poin penting saat kamu seleksi dan berhadapan dengan tim interviewer. Good job. Dan semoga kamu cepat diterima di perusahaan yang kamu inginkan. Kalau kamu suka dengan videoku, silahkan boleh klik like, kemudian komentar di bawah ini, supaya aku semakin semangat untuk membuatkan konten-konten berikutnya. Aku Meldi Vaganzai, stay at Meldi4 channel.